Lehernya berputar 360 derajat. Waktu direndam di air, kain itu berubah warna menjadi... Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di sini. Kalau dengar cerita tentang hantu, kebanyakan dari mereka itu kan suka nakut-nakutin gak jelas gitu kan. Tapi hantu di cerita kali ini berbeda loh guys. Dimana tidak ada seorang pun yang menjadi saksi atas kejadian naas yang dialaminya. Namun, arwahnya datang dan menceritakan langsung bagaimana cara dia meninggal dunia. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja klik tombol subscribe-nya dan mari kita lanjut ke ceritanya. Seorang wanita bernama Elva Zona Hester merupakan seorang wanita biasa yang tinggal di Greenbrier, Amerika. Biar cepet kita sebut aja namanya Zona ya guys. Nah, suatu hari Zona ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Edward Stribling Troutshoe. Baru saja pindah ke Greenbrier di mana Zona ini tinggal dan dia bekerja di sana sebagai seorang pandai besi. Nah, sejak bertemu, mereka berdua ini tahulah ya kalau dua insan bertemu di bawah rumpun bambu. Disertai dengan hembusan angin. Angin tak ada KTP-nya. Pokoknya dari pertemuannya itu tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua ini. Mereka lalu berpacaran dan tak lama kemudian memutuskan untuk menikah. Tapi sebenarnya nih, ibunya Zona yang bernama Mary Jane Hester tidak begitu menyukai si Edward ini. Menurut ibunya, Edward ini sepertinya bukanlah laki-laki yang baik untuk dirimu, nak. Perasaan ibu kok nggak enak kalau kamu harus menikah dengan si Edward, gitu kata ibunya. Lu mesti hati-hati jadi bini. Tapi ya itu, namanya kalau udah cinta. Akhirnya menikahlah mereka berdua tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1896. Dan meskipun dengan agak berat hati, ibunya Zona si Mary Jane merelakan anaknya menikah dengan orang yang belum lama dikenalnya. Awalnya, perjalanan rumah tangga dari kedua pasangan baru ini terlihat berjalan normal layaknya pasangan baru pada umumnya. Hingga peristiwa naas pun terjadi sekitar 3 bulan setelah mereka menikah, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 1897. Pada hari itu, seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun bernama Andy Jones datang nih ke rumahnya si Zona. Andy ini memang sering berkunjung ke rumahnya Zona untuk bantu-bantu gitu loh. Nah, di hari itu saat Andy ini tiba di rumahnya Zona, ini kok nggak ada orang, sepi banget. Andy lalu mencoba untuk memanggil-manggil ke dalam rumah sambil jalan masuk ke dalam. Permisi, permisi, gitu. Nah, saat Andy masuk ke dalam rumah, Andy menemukan Zona ini sudah terkapar di lantai dekat tangga dengan posisi terbaring. Tangan yang satunya lurus ke lantai, sedangkan tangan yang satunya lagi berada di atas perutnya Zona. Dan kepalanya Zona posisinya menghadap ke sebelah kanan. Saat itu, Andy ini berpikir mungkin nyonya Zona ini lagi tidur di lantai gitu kan. Tapi setelah dia mencoba untuk mendekat dan memanggil Zona, tidak ada respon apapun dari Zona. Andy kemudian berlari ke rumahnya dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Seorang dokter setempat yang bernama Dr. George W. Knapp dipanggil untuk melakukan pemeriksaan kepada Zona. Namun, karena sedang melakukan pekerjaan lain, dokter ini baru tiba di rumahnya Zona setelah 1 jam kemudian. Nah, saat dokter tiba, posisinya Zona sudah dipindahkan ke tempat tidur oleh suaminya. Edward juga sudah menggantikan pakaian Zona dengan pakaian favoritnya yang biasa dipakai ketika hari libur. Yang mana baju yang dipakaikan Edward ini merupakan sebuah gaun dengan kerah yang tinggi. Dan Edward juga sudah menutupi wajah Zona dengan menggunakan kain kerudung. Ya, Zona sudah tiada alias meninggal dunia. Nah, hal yang dilakukan oleh Edward ini dinilai sangat aneh guys. Karena menurut kebiasaan orang-orang di sana, hal itu tuh tidak dilakukan langsung oleh keluarga yang berduka. Yang mana untuk mengganti pakaian dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh orang lain yang bertugas untuk memakamkan jenazah. Nah, pada saat Dr. George hendak melakukan pemeriksaan kepada jenazahnya Zona, Edward ini selalu memeluk dan menangisi jenazah istrinya, seakan tidak ingin dokter untuk melakukan pemeriksaan. Padahal menurut Dr. George, saat itu ia melihat ada yang aneh dengan jenazahnya Zona.
Dokter mengatakan ada semacam perubahan pada warna kulit di bagian sisi kanan pipi sampai ke lehernya. Namun, karena mendapatkan perlakuan yang sedikit kasar dari si Edward, dokter kemudian menyudahi pemeriksaannya dan keluar dari sana dengan memberikan pernyataan kalau Zona meninggal akibat komplikasi pada kehamilannya. Jadi, di sana barulah diketahui kalau ternyata Zona ini sedang mengandung. Nah, sebenarnya nih, Dr. George tidak begitu dapat memastikan apa yang menjadi penyebab kematian dari Zona ini. Karena ya tadi, sikap Edward yang kasar saat dokter melakukan pemeriksaan membuat dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kepergian Zona membuat keluarganya merasa sangat terpukul. Terlebih lagi ibunya Zona, si Mary Jane, yang memang sedari awal udah punya perasaan yang gak enak nih sama pernikahan anaknya ini. Namun ia tidak pernah menyangka jika peristiwa naas itu akan terjadi kepada putrinya. Jenazahnya Zona kemudian dimakamkan keesokan harinya, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Januari tahun 1897 di sebuah tempat pemakaman lokal yang sekarang diberi nama Soul Chapel Methodist Cemetery. Tapi sebelum dibawa ke tempat pemakaman, jenazahnya Zona sempat disemayamkan di rumah ibu dan ayahnya Zona. Nah, selama berada di rumah orang tuanya Zona, perilaku Edward ini sangat aneh sehingga menimbulkan kecurigaan baik pada keluarganya Zona maupun pada orang-orang yang hadir dalam acara pemakaman itu. Di mana Edward ini tidak mengizinkan orang lain untuk mendekati peti jenazah istrinya. Dia juga meletakkan sebuah bantal pada salah satu sisi kepala istrinya, dan bukan hanya itu. Edward juga melilitkan sebuah shawl yang cukup besar di leher istrinya. Mencurigakan bukan? Orang-orang yang datang melayat ke rumah duka itu melihat gerak-gerik Edward ini sangat aneh. Ada saat-saat Edward ini kelihatan kayak sedih banget. Tapi ada juga saat-saat di mana Edward ini terlihat sangat gugup dan juga gelisah. Nah, gelagat aneh yang dilakukan oleh Edward ini menimbulkan desas-desus di lingkungan tetangganya nih guys. Mereka beranggapan kalau pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Edward terkait dengan kematian istrinya ini. Ibu Zona, si Mary Jane, juga menaruh curiga yang sangat besar kepada menantunya ini. Kecurigaan Mary Jane kepada Edward membuat ia sangat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya mau gimana, gak ada bukti yang bisa menyatakan kecurigaannya tersebut. Nah, pada hari pemakaman sebelum peti jenazah ditutup, Mary Jane sempat mengambil sehelai kain yang digulung dalam peti jenazah putrinya dengan maksud biar ada peninggalan barang dari putrinya gitulah, buat dia simpan untuk terakhir kalinya. Hari-hari pun berlalu dan ibunya Zona ini merasa kalau memiliki kain yang diambil dari peti putrinya hanya membuatnya semakin sedih karena semakin teringat dengan kematian putrinya. Ia kemudian berniat untuk memberikan kain putih tersebut kepada suaminya Zona, si Edward. Namun saat Mary Jane memberikan kain putih ini kepada Edward, tiba-tiba Edward ini kayak terkejut dan marah sambil menolak kain putih itu dengan kasar guys. Akhirnya Mary kembali membawa pulang kain itu ke rumahnya. Nah, di situ Mary ini mencium ada bau yang aneh dari kain itu. Saat itu juga Mary mengambil sebuah wadah kayak baskom gitu, terus diisiin air dan direndamlah kain itu. Nah, waktu direndam di air, kain itu berubah warna menjadi agak merah muda gitu loh guys. Mary kemudian mencuci lagi kain itu bahkan sampai merebusnya dan digantungnya sampai kering. Tapi warna pada kain itu tidak juga menghilang. Nah, Mary yang merasa aneh dengan kejadian itu menganggap kalau itu adalah suatu pertanda. Ia berdoa agar anaknya ini bisa kembali dari kematian, entah bagaimana caranya, dan kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya intinya ibunya Zona ini meminta petunjuk kenapa dan bagaimana sehingga Zona ini bisa meninggal dunia. Yang namanya seorang ibu itu kan apapun itu yang menyangkut dengan anaknya, batin tuh nggak bisa berbohong. Jadi selama beberapa minggu ibunya Zona ini terus berdoa. Dan
Bener aja guys, sesuatu hal yang misterius pun terjadi. Pada suatu malam di musim dingin, Mary Jane ini menyalakan lampu minyak dan lilin-lilin untuk penerangan rumah. Dan pada saat dia tertidur, hantunya Zona ini muncul ke dalam mimpinya. Awalnya itu tuh kayak hanya berbentuk cahaya putih, tapi kemudian arwahnya Zona menampakkan dirinya dan suasana kamar itu menjadi sangat dingin. Zona menceritakan kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi di hari kematiannya itu. Zona mengatakan bahwa suaminya Edward merupakan seorang pria yang sangat kasar dan sering KDRT. Jadi di hari itu katanya si Edward ini ngamuk sama Zona perkara Zona ini bilang ke Edward kalau mereka itu udah gak punya daging untuk dibuat makan malam. Edward ini menjadi marah, kemudian gelagapan dan langsung menyerang Zona dengan mencekik lehernya sampai lehernya Zona itu tuh patah guys. Nah, hal ini dikatakan oleh ibunya Zona, di mana saat hantunya Zona menampakkan dirinya, lehernya berputar 360 derajat, guys. Dan bukan hanya sekali. Menurut Mary, anaknya Zona telah menampakkan dirinya selama 4 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama persis. Ibunya Zona menceritakan hal ini kepada seorang jaksa penuntut yang berada di wilayah mereka, yang bernama John Alfred Preston. Nah, meski awalnya John ini tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mary Jane, namun ada beberapa kondisi yang memang sesuai dengan kecurigaan mereka sejak awal. Yaitu pada jenazahnya Zona dipakein baju yang kerahnya tinggi, lalu dililitkan syal yang besar di lehernya, dan ditaruh bantal juga di salah satu kepalanya Zona. Dan ditaruh bantal juga di salah satu sisi kepalanya Zona. Seakan-akan agar kepalanya Zona itu tetap tegak gitu loh. Nah, karena merasa adanya kejanggalan-kejanggalan ini, akhirnya diputuskanlah untuk kasus kematian Zona ini dibuka kembali untuk diselidiki. Jaksa penuntut kemudian mengajukan agar menggali kembali makamnya Zona untuk dilakukan otopsi pada jenazahnya. Mengetahui hal itu, Edward ini menjadi marah dan menolak otopsi itu dilakukan. Tapi ya Edward juga gak bisa ngelakuin apa-apa lagi karena keluarganya Zona sudah setuju untuk dilakukan otopsi itu. Proses otopsi pun dilakukan pada tanggal 22 Februari tahun 1897 dan menemukan hasil yaitu ditemukan leher Zona patah dengan batang tenggorokannya hancur. Dan pada lehernya juga terdapat tanda jari yang diduga merupakan bekas cekikan tangan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1897, Edward kemudian ditangkap dan diadili atas kasus pembunuhan terhadap istrinya. Dan diketahui juga sebuah fakta bahwa ternyata Edward ini memang sudah pernah menikah sebanyak 2 kali guys. Jadi yang pertama Edward ini bercerai dan yang kedua istrinya ini meninggal dunia, tapi penyebab kematiannya nggak tahu karena kenapa gitu. Karena hal inilah Edward memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru yaitu ke Greenbrier untuk katanya melupakan kesedihannya dan memulai hidup yang baru gitu. Tapi gimana? Katanya mulai hidup yang baru. Tapi kok menghabisin istri ketiganya ini juga? Oke, itu dia ceritanya hari ini. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu kalau ada update cerita-cerita baru. Like juga video ini kalau kalian suka dan sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye!